Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevira Amelia dari kelas 12 IPS 2. Akan mempresentasikan tentang struktur keruangan dan perkembangan kota. Yang pertama ada definisi kota. Kota adalah pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batas wilayah administrasi yang diatur dalam perundang-undangan. Yang kedua, ada ciri-ciri kota berdasarkan ciri sosialnya. Pertama, masyarakatnya heterogen. Kedua, bersifat individualis dan materialistis. Yang ketiga, mata pencaharian non-agraris. Yang keempat, hubungan kekerabatan mulai pudar. Kelima, terjadi kesenjangan sosial. Keenam, norma-norma agama tidak begitu ketat. Ketujuh, pandangan hidup lebih rasional. Kedelapan, menerapkan strategi keruangan. Selanjutnya, ada ciri-ciri kota berdasarkan ciri fisiknya. Yang pertama, saran perekonomian seperti pasar atau supermarket. Yang kedua, tempat parkir yang memadai. Yang keempat, ada alun-alun. Yang kelima, gedung-gedung pemerintahan. Yang ketiga, ada klasifikasi kota. Yang pertama yaitu kota kecil. Penduduknya sekitar 20.000 sampai dengan 100.000 orang. Yang kedua, kota sedang. Penduduknya sekitar 100.000 sampai dengan 500.000 orang. Yang ketiga, ada kota besar. Penduduknya sekitar 500.000 sampai 1 juta orang. Yang keempat, ada kota metropolis. Penduduknya sekitar 1 juta sampai dengan 5 juta orang. Yang terakhir, ada kota megapolitan. Penduduknya sekitar 5 juta lebih orang. Selanjutnya ada tahap perkembangan desa. Yang pertama yaitu tahap awal atau infantil. Pada tahap ini belum terlihat adanya pembagian yang jelas mengenai daerah-daerah pemukiman dengan daerah-daerah perdagangan. Selain itu, juga belum terlihat adanya perbedaan kawasan pemukiman kelas bawah dan kelas atas. Bangunan-bangunannya pun masih ada yang tidak teratur. Yang kedua ada tahap muda atau juvenil. Pada tahapan ini, mulai terlihat adanya proses pengelompokan pertokoan pada bagian-bagian kota tertentu. Kawasan pemukiman kelas menengah ke atas sudah mulai bermunculan di pinggiran kota dan munculnya kawasan pabrik. Yang ketiga ada tahap dewasa. Pada tahap ini, nampak terlihat adanya gejala-gejala segresi fungsi-fungsi atau pemisahan fungsi-fungsi. Selanjutnya, tahap ini juga terlihat adanya perbedaan antara pemukiman kelas atas dan kelas bawah. Selanjutnya, yang terakhir ada tahap ketuaan. Pada tahap ini ditandai adanya pertumbuhan yang terhenti, kemunduran dari beberapa distrik, dan kesejahteraan ekonomi penduduknya menunjukkan gejala-gejala penurunan. Kondisi-kondisi seperti ini terlihat di daerah-daerah industri. Pembahasan yang terakhir ada tentang struktur ruang kota. Yang pertama yaitu teori konsentris adalah teori yang menjelaskan tentang pembagian wilayah kota yang berkembang secara teratur dari pusat kota ke pinggirannya. Yang kedua, teori sektoral adalah sebuah konsep tata ruang kota yang tidak mengikuti zona teratur, sehingga bersifat lebih bebas. Teori ini hadir akibat adanya ketidaksesuaian dengan teori konsentris yang cenderung teratur. Yang ketiga ada teori inti ganda, yaitu teori yang menjelaskan bahwa suatu kota memiliki lebih dari satu pusat atau inti, selain pusat atau tengah kota. Yang terakhir, teori konsektoral atau teori konsentris adalah teori pembagian wilayah kota yang berbentuk lingkaran atau gelang, mulai dari pusat kota hingga pinggirannya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang, saya mohon maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.